Iran mengungkapkan rencana terhadap Trump dan akhirnya dihantui di pemakaman Ali Khamenei dalam sebuah rangkaian yang memperlihatkan sisi paling tegang dari rezim secara keseluruhan. Pria kejam itu yang telah merenggut nyawa imam kesayanganku. Mengapa kita tidak membunuhnya sekarang juga? Akan menjadi aib besar bagi kita semua jika kita tidak menyingkirkan orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Mulai saat ini juga, kain kafan akan menggantikan pakaian di tubuh kita. Aku bersumpah dengan sungguh-sungguh atas darahmu. Melenyapkan Trump adalah tanggung jawab terbesar dan tersuci kita. Pada 5 Juli 2026, unggahan di X menyoroti sebuah laporan yang dikaitkan dengan Kanal 14 Israel tentang laporan intelijen yang menunjukkan pembentukan unit Mukhtar yang terkait dengan pasukan Quds untuk merencanakan serangan terhadap Donald Trump dan pejabat Amerika Serikat lainnya. Tuduhan ini muncul pada periode yang sama ketika rezim Iran mengubah pemakaman Khamenei menjadi ajang balas dendam. Balas dendam politik dengan nyanyian melawan Trump, pidato balas dendam, dan para pemimpin yang berusaha menunjukkan kekuatan di depan kamera. Masalah bagi Teheran adalah bahwa pertunjukan kekuatan itu juga menunjukkan rasa takut. Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi yang baru, bahkan tidak muncul di pemakaman ayahnya sendiri. Galibaf dan Araghchi menangis di depan peti mati dan tokoh-tokoh rezim berbicara tentang perang eksistensial. Seolah-olah kematian Khamenei telah membuka luka yang tak kunjung tertutup. Amerika yang kriminal, pembunuh para syuhada, pembunuh imam para syuhada. Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka dan tidak akan membiarkan mereka tenang. Ketahuilah itu. Kami akan mengadili mereka. Penjahat dan penjahat perang harus dihukum. Mereka harus diadili. Mereka harus membayar atas kejahatan mereka sesuai dengan beratnya kejahatan yang mereka lakukan. Apa yang sebenarnya dipersiapkan oleh rezim itu? Mengapa Trump menjadi target utama dari balas dendam ini? Bagaimana pemakaman bisa berubah menjadi ajang pamer ketakutan? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Informasi utama berasal dari laporan yang mengaitkan pembentukan unit Mukhtar dengan pasukan Quds. Menurut publikasi yang disorot oleh Iran Internasional, kelompok tersebut diduga memiliki hubungan dengan kartel Meksiko dan elemen-elemen dari diaspora Iran untuk mengorganisir aksi terhadap pejabat Amerika Serikat termasuk Trump. Kanal 14, Israel tidak merinci asal-usul intelijen tersebut. Jadi kasus ini masih tampak sebagai tuduhan yang belum terbukti. Meskipun begitu, dampak politiknya sangat besar. Ini adalah dugaan adanya struktur yang dibuat di dalam sayap eksternal Garda Revolusi, tepatnya di sektor yang digunakan oleh rezim untuk beroperasi di luar perbatasan Iran. Informasi ini muncul di saat yang sangat sensitif. Pemakaman Ali Khamenei dimulai di Teheran pada 4 Juli 2026 dan diperkirakan akan berlangsung hingga 9 Juli. Dengan upacara di Teheran, di kota-kota suci Irak dan pemakaman yang direncanakan di Mashhad. Pemakaman ditunda karena konflik dan masalah keamanan. Ketika jenazah akhirnya dibawa ke hadapan publik, rezim mencoba menjadikan upacara itu sebagai unjuk kekuatan. Dengan kerumunan massa, bendera-bendera, massa berkabung resmi, dan pidato-pidato yang syarat dengan balas dendam. Pemakaman itu tidak hanya berlangsung di ranah keagamaan. Di Teheran, upacara tersebut berubah menjadi aksi politik melawan Trump dan melawan Israel. Para pelayat yang berpakaian serba hitam memenuhi jalanan dan ruang-ruang publik, sementara spanduk dan seruan menyerukan pembalasan. Rezim ingin menunjukkan bahwa mereka masih mengendalikan narasi. Tetapi suasana tersebut memperlihatkan kepemimpinan yang gugup, bergantung pada mobilisasi negara, dan tertekan untuk memberikan jawaban atas kematian pria yang memimpin Iran selama 30 minggu. Mohammad Mokbeh, mantan wakil presiden Iran dan anggota Dewan Kemaslahatan, menegaskan nada tersebut dengan menyatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kematian Khamenei tidak akan mati secara alami. Dan upaya rezim untuk mengubah kematian pemimpin menjadi bahan bakar politik. Apakah Anda pernah membayangkan, pernah terpikir bahwa suatu hari kita akan sampai pada titik di mana kita harus melantunkan doa pemakaman untuk jenazah syahid kita?
Pernah terpikir untuk mendoakan syuhada? Barusan saat saya datang ke sini, saya hanya bisa membayangkan bahwa semua ini tidak benar. Kita selalu datang ke sini untuk sholat wada seperti ini. Dan apa yang terjadi sekarang sungguh tak tertahankan bagi siapapun. Beliau adalah sosok yang tiada banding, tak tergantikan. Semua hati kami berdetak bersama dengan hatinya. Sekarang hati kami pun seolah berhenti. Selama 37 tahun, hidup kami selalu bersama beliau. Semoga Tuhan menolong kami melawan para pembunuh imam syahid kami. Mereka tidak akan mati secara alami dan rakyat akan membalas dendam atas hal ini. Rezim akan membalas dendam atas hal ini dan tidak terbayangkan bahwa para pembunuh beliau masih hidup berkeliaran di muka bumi. Balas dendam akan dilakukan, semoga Tuhan melindungi kita. Pesan itu jelas. Teheran ingin menjaga janji balas dendam tetap hidup. Dan Yahya Rahim Safavi, penasihat militer yang terkait dengan pimpinan Iran, juga memperkeras retorikanya. Selama upacara, dia menyatakan bahwa Iran dan Israel sedang menjalani perang eksistensial. Pernyataan itu menunjukkan bahwa rezim tidak menganggap krisis ini sebagai episode yang sudah berakhir. Mereka menganggapnya sebagai pertarungan untuk bertahan hidup secara politik dan ideologis. Bagi kelompok garis keras Iran, mengakui mundur berarti menunjukkan kelemahan di hadapan Trump, Israel, dan rakyat yang sudah menunjukkan kelelahan terhadap penindasan, krisis ekonomi, serta isolasi. Adegan Mohammad Bagher Ghalibaf dan Abbas Araghwi menangis di depan peti mati Khamenei menjadi viral karena mematahkan citra dingin para pemimpin Iran. Ghalibaf, ketua parlemen, dan Araghchi, menteri luar negeri sekaligus negosiator utama, tampak terguncang selama upacara di Teheran. Bagi propaganda resmi, tangisan itu adalah tanda kesetiaan. Gambar tersebut menunjukkan elit politik yang melemah, rentan secara emosional, dan dihantui oleh dampak serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi mereka. Ketidakhadiran Mojtaba Khamenei semakin terasa. 3 anak Ali Khamenei muncul di depan umum saat pemakaman. Untuk Ade Amin Rezai Iran, Zulfigan Iran, Ashura Iran. Mas Mojtaba yang disebut-sebut sebagai penerus dan pemimpin tertinggi baru tidak terlihat. Ketidakhadiran tersebut memunculkan spekulasi tentang keamanan, kesehatan, dan siapa yang benar-benar memegang kendali kekuasaan. Dalam rezim tertutup, kehadiran di depan publik adalah simbol otoritas. Ketika penerus menghilang di pemakaman ayahnya sendiri, keheningan itu berbicara lebih banyak daripada pidato apapun. Rezim berusaha menjual citra kesinambungan, tetapi kursi kosong itu justru menjadi pertanyaan yang mengganggu. Donald Trump juga bereaksi dengan nada keras. Menurut laporan internasional, dia mengatakan bahwa kedua pihak sempat berhenti sejenak selama minggu pemakaman dan mengisyaratkan bahwa Teheran ingin bernegosiasi. Reaksi Trump langsung menghantam narasi Iran karena rezim tersebut berbicara tentang balas dendam, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi pembicaraan, tekanan militer, dan risiko eskalasi baru. Irak juga ikut masuk dalam skenario tekanan terhadap jaringan pro-Iran. Pemerintah Irak memberikan batas waktu hingga 30 September bagi kelompok bersenjata yang terkait dengan Iran untuk melucuti senjata mereka dengan ancaman tindakan hukum terhadap senjata yang berada di luar kendali negara. Keputusan ini secara langsung mempengaruhi pengaruh regional Teheran karena milisi-milisi tersebut selalu menjadi bagian penting dari kekuatan Iran di Timur Tengah. Ketika Baghdad mulai menuntut pelucutan senjata, itu menandakan bahwa ruang gerak rezim tersebut telah berkurang. Sementara prosesi pemakaman memenuhi jalanan, peristiwa lain menunjukkan sisi domestik represi Iran. Organisasi hak asasi manusia melaporkan upaya penyitaan kompleks gereja Santo Petrus di Teheran yang berisiko mengusir keluarga Kristen Armenia dan Assyria. Tekanan terhadap sebuah gereja bersejarah memperkuat pandangan bahwa rezim berusaha bersikap makin keras di dalam negeri pada saat yang sama ketika mereka mengalami guncangan dari luar. Sasarannya berubah, tetapi metodenya tetap sama: kontrol, ketakutan, dan intimidasi. Pengangkatan kembali Gholam Hossein Mohseni Mossem sebagai kepala kehakiman Iran juga muncul dalam situasi ini.
Keputusan tersebut dikaitkan dengan Mojtaba Khamenei yang merupakan penerus yang tidak muncul di depan umum pada pemakaman ayahnya. Mossem Ejei memimpin kehakiman sejak 2021 dan disebut oleh organisasi hak asasi manusia sebagai sosok yang terkait dengan penindasan terhadap para demonstran, jurnalis, perempuan, dan minoritas. Pesan politiknya sederhana. Meskipun kepemimpinan bersembunyi, mesin penindasan tetap berjalan. Pemakaman Khamenei tetap menjadi ujian bagi rezim Iran. Kerumunan di jalanan memang digunakan untuk propaganda, tetapi tidak menghapus pertanyaan tentang suksesi, keamanan, balas dendam, dan kelangsungan politik. Unit Mukhtar menempatkan pasukan Quds di pusat tuduhan sangat serius terhadap Trump dan pejabat Amerika Serikat. Pernyataan Mokber dan Safavi menunjukkan bahwa faksi dalam rezim ingin menjaga konflik tetap menyala. Ketidakhadiran Mojtaba menunjukkan bahwa komando baru masih belum bisa tampil dengan percaya diri di hadapan rakyatnya sendiri. Hingga 9 Juli, rezim harus terus menggunakan pemakaman untuk memproyeksikan kekuatan. Namun, citra yang tersisa bukan hanya tentang berkabung. Itu adalah gambaran kepemimpinan yang terkepung, menangis di depan peti mati, berjanji akan membalas dendam, menyembunyikan penerusnya, dan berusaha membuktikan bahwa mereka masih berkuasa. Rezim yang terluka, berisik, lambat, dan ketakutan dengan besarnya respons yang mungkin datang. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.